Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Alvina Sobriah, Anissa Putri Kamila, Fitri Lawati Ningsih, Nanda Oktaviani Setiawati, dan Zaida Ulfah akan mempresentasikan materi yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan dan Jurnal Penutup. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir produk dari proses akuntansi berisi data historis dan data kini yang menggambarkan kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan serta informasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi. Fungsi laporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi yang dipercaya menyangkut posisi keuangan, kewajiban, dan ekuitas. Kedua, menyediakan informasi yang dipercaya mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang membantu para pemakai laporan keuangan dalam menafsir potensi perusahaan untuk menghasilkan laba. Dan yang terakhir, menyediakan informasi lain yang relevan untuk para pemakai laporan seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Laporan keuangan perusahaan terdiri dari laporan R atau L, laporan perubahan ekuitas atau modal, neraca, laporan perubahan arus kas, dan laporan tambahan yang diperlukan. Bentuk laporan laba dan rugi. Bentuk single step. Dalam bentuk ini, antara pendapatan atau beban usaha dan di luar usaha tidak dipisahkan atau dibedakan. Bentuk multiple step. Dalam bentuk ini, antara pendapatan atau beban usaha dan di luar usaha dipisahkan atau dibedakan. Bentuk neraca. Pertama, bentuk staple atau bentuk T. Yang kedua, bentuk kontrol atau bentuk laporan. Unsur-unsur laporan keuangan. 1. Laporan R atau L terdiri dari akun pendapatan dan beban baik di dalam usaha maupun di luar usaha. 2. Laporan perubahan ekuitas terdiri dari akun modal awal, laba rugi yang diperoleh selama periode tertentu, prive dan modal akhir. 3. Neraca terdiri dari akun 1. Aktiva baik aktiva lancar maupun aktiva tidak lancar. 2. Hutang baik utang jangka pendek maupun panjang. 3. Modal. Modal di sini adalah modal pada akhir periode. 4. Laporan arus kas. Sumber datanya dapat diperoleh dari 1. Perbandingan neraca selama 2 periode. 2. Jurnal penerimaan kas maupun pengeluaran kas. 3. Laporan keuangan. Laporan perubahan modal dari terjemahan Statement of Owner Equity menyajikan informasi tentang perubahan modal yang berasal dari 1. Penyetoran tambahan modal, 2. Pengambilan modal, 3. Laba rugi yang diperoleh, laba menambah modal, rugi mengurangi modal. Periode pelaporan selama 1 periode. Neraca, laporan posisi keuangan, dari terjemahan balance sheet, menyajikan saldo akun-akun, aktiva, utang, dan modal, menampilkan PDA, periode pelaporan, tanggal tertentu, laporan arus kas, dari terjemahan statement of cash flow. Kas adalah sumber daya yang mencerminkan kemampuan perusahaan di masa datang. Arus kas terdiri, aliran kas masuk dan kas keluar. Kas digunakan untuk pendanaan, aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Periode pelaporan 1 periode. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Bagian terakhir yang dilakukan dalam jurnal penutup tentunya akan menjadi alat peninjau atau review akhir ketika perusahaan, khususnya perusahaan dagang, berada di akhir periode akuntansi. Jurnal penutup adalah jurnal entry khusus laporan laba ditahan untuk memastikan saldo yang kami laporkan pada laporan laba ditahan dan neraca sesuai saldo akhir, saldo laba dalam buku besar. Komponen yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah priv dan ikhtisar laba atau rugi. Tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup.
Yang pertama, menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara, sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. 2. Agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. 3. Memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. 4. Menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. 5. Mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan, karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. 6. Menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Akun yang sesungguhnya terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Ketentuan akun dalam pembuatan jurnal penutup. Komponen dalam jurnal penutup yaitu yang pertama akun pendapatan, yang kedua akun beban, yang ketiga ikhtisar laba atau rugi, yang keempat akun pripe. Cara membuat jurnal penutup dengan contoh perusahaan dagang. Akun baru yang dimasuki ke jurnal penutup adalah nama akun, tipe akun, pendapatan penjualan, pendapatan, diskon penjual, pendapatan, retur penjualan, pendapatan, HPP, biaya angkut, biaya. 4 langkah dasar dalam membuat jurnal penutup. Yang pertama, menutup akun pendapatan, mentransfer saldo rekening di akun pendapatan ke akun rekening yang disebut ringkasan pendapatan. Yang kedua, menutup segala rekening biaya dan akun kontra pendapatan, mentransfer saldo debit dalam akun pengeluaran dan akun kontra pendapatan ke akun ringkasan pendapatan. Yang ketiga, menutup akun ringkasan pendapatan, mentransfer saldo akun ringkasan pendapatan ke akun laba ditahan. Yang keempat, menutup akun dividen, mentransfer saldo debit dari akun dividen ke akun laba ditahan. Kesimpulan, dengan jurnal penutup, maka segala akun akan dikembalikan ke posisi nol sehingga siap untuk memulai pencatatan dan pelaporan laporan keuangan perusahaan dengan Anda untuk tahun berikutnya. Jurnal penutup merupakan bagian penting dari perusahaan. Dari jurnal penutup, perusahaan dapat menilai kinerja perusahaan selama periode sebelumnya dan memperhitungkan langkah perusahaan selanjutnya. Maka dari itu, jurnal penutup harus dibuat dengan teliti dan tepat. Itu adalah pengertian dari cara membuat jurnal penutup dan akuntansi yang harus Anda ketahui. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih.